Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi garap Mio ya. Mio ini sudah 1 bulan nggak dipakai ya. 1 bulan nggak dipakai, jadi sekarang nggak mau hidup lagi. Jadi bagaimana cara mengatasi jika punya motor Mio atau motor yang lain sudah lama nggak dipakai ya, kira-kira 1 bulan terus nggak mau hidup. Jadi apa saja yang harus perlu dicek? Yang pertama yang harus dicek itu adalah BBM, bensin ya. Kalau bensin sudah 1 bulan itu biasanya sudah basi mas ya. Jadi kadar oktan itu sudah tidak ada lagi. Jadi bensin itu berubah menjadi bahan bakar yang mentah lagi ya tuh. Jadi nggak mau kering mas. Ini sudah dari tadi ya aku taruh di sini, cuman nggak kering-kering. Jadi seperti minyak tanah lagi ya. Tuh. Jadi kalau sudah 1 bulan nggak dipakai itu bensin wajib dikuras sama mas ya. Tidak harus motor karburator, motor injeksi pun sedemikian rupa. Nah kemudian setelah dikuras bensin kita bersihkan karburator ya. Kalau untuk di motor injeksi ya kita bersihkan pompa injeksinya, terus injektornya ya. Nah untuk di motor karburator kita bersihkan dulu karburatornya. Nah masalahnya ini jadi masalah ya kalau kita membersihkan sendiri di rumah, nggak punya carbon cleaner, nggak punya kompresor, terus bagaimana? Nah pakai ini mas. Kalau nggak punya ini ya cari mas, bisa menggunakan potongan isi kopling atau tali gas ya, tali kopling yang lebih kuat. Itu kita bersihkan di sini kan tuh. Oh kapur ya, berkarat ya, bukan karat, kapur ya. Nah, secukupnya aja, jadi nggak usah ditonjok lubangnya. Hanya dibersihkan kapurnya saja ya. Seperti ini. Pokoknya dibersihkan ya. Terus setelah dibersihkan, disiram bensin terus ditiup menggunakan cangkem, menggunakan mulut ya. Ya namanya kan nggak punya kompresor, ini judulnya ya. Jadi saya membuat tutorial bagi yang mau membongkar sendiri di rumah. Ya. Pokoknya yang berkapur-kapur itu dibersihkan semua ya. Kalau sudah kapurnya bersih, terus disiram menggunakan bensin ya. Terus ditiup-tiup, disebul-sebul ya. Oke. Terus jangan lupa sambil kita membersihkan main jet dan pilot jetnya ya. Kita cek juga bagian dalaman sini, kita intip-intip ya. Kalau di situ ada kerak ya juga dibersihkan. Bisa disebul-sebul ya. Ya namanya kalau membersihkan di rumah itu ya alat seadanya. Kita itu harus kreatif ya. Terus kalau sudah, jangan lupa dicek itu vakum. Wis garing urung Mas ya? Vakum itu kalau jarum pengunci jarumnya lepas, itu juga bisa bikin motor susah hidup, berebet ya. Kalau di pagi hari. Wis garing ya. Nah, jadi kalian cek untuk vakumnya, ini khusus untuk pemula ya. Nah, kalian dorong ke atas gini, ya, jangan terlalu kuat tapi ya. Kalau dorong ini aman, nggak lepas, berarti ini kategori aman. Tapi kalau dorong gini lepas, nah ini harus dilem. Kalau o-ringnya dalam sudah rusak, sudah tipis, itu bisa dilem menggunakan lem Cina juga bisa, lem G ya. Terus kemudian diperiksa lagi bagian sini. Ini yang sering dipertanyakan kemarin ya. Sudah ganti vakum baru, tapi motor masih juga nggak mau digas. Perhatikan ini mas ya. Dudukan skep yang ini kalau sudah lobok, kelihatan ya kalau ini sudah aus ya. Ini ada baret-baret begitu ya. Nah kalian masukkan seperti ini. Kalau ini digoyang terlalu oblak goyangnya, nah itu walaupun diganti vakum yang asli pun ya, itu nggak bakalan bisa naik vakumnya, jadi nggak bakalan mau digas ya. Jadi solusinya gimana ya, ganti karburator mas. Kalau enggak ini dibubut ya, ini dibubut terus skepnya diganti, bisa menggunakan apa ya, seon terlalu besar mungkin ya. Ya pokoknya harus di atas, diameter di atas inilah ya. Bisa menggunakan, nanti kalian bisa carilah di toko-toko terdekat ya. Ini intinya ya, diperhatikan. Nah, kalau ini loboknya terlalu parah, ini walaupun diganti baru 10 kali pun ya,
tetap nggak bakalan mau digas motornya ya. Ini poin pentingnya. Oke. Nah, setelah dibersihkan, motor Mio ini tetap nggak mau hidup atau susah hidup. Nah, nanti kita cek klepnya ya. Saya akan pasang dulu karburatornya. Untuk cara membersihkannya nggak usah disuting ya. Ya pokoknya yang penting bolong wes gitu ya Mas ya. Yang penting intinya tuh diintip bolong. Ya, yang ini juga begitu. Diintip bolong. Terus yang di sini jangan lupa sekalian ya. Karet valve ya. Ini klep pemotong udara atau karet diagram. Apa ya? Ini bahasanya berbeda-beda sih soalnya ya. Saya itu lebih menyebutnya dengan kata apa namanya, klep pemotong udara ini ya, otomatis ya ini. Dalam sini kan ada karet vakumnya ya, kecil. Itu kalian buka. Nah, kalau ini bolong, itu kalau bolongnya belum parah itu bisa dilem. Tapi yang ini sudah nggak saya cek, ini karena masih bagus. Tapi kalau bolongnya sudah parah itu bisa diganti dengan yang baru ya. Oke, saya akan pasang dulu karburatornya. Oke, sisakan dikit ya. Sisakan dikit, jangan dihabiskan. Wis play ya. Nah, jadi setelah dimasukin bensin ya, itu jangan lupa dicedot dulu. Ini loh Mas. Selang ini di-sap dulu ya, di-sap dulu. Tujuannya agar nanti membran ini buka terus bensinnya masuk ke dalam karburator ya. Nah, terus setelah di-sap ya, jangan lupa dicek busi ya. Kalau busi sudah dicek bagus, terus diengkol-engkol nggak tetap juga mau hidup. Nah, bagaimana tuh? Kalau sudah seperti itu, kalian itu cek dulu ini Mas, celah klep. Cara pengecekan seperti ini, kemarin sudah saya bikin videonya ya, tapi saya akan ulangi lagi biar lebih paham bagi yang kemarin belum menonton ya. Nah, kalian buka dulu tutup klepnya ini ya. Terus di sini kita menggunakan kunci T14, masukkan ke sini. Ini nanti diputar ke kanan sini ya, ke sini. Nah, ke sini. Searah jarum jam ya. Diputar ke kanan, terus perhatikan piano klep atau pelatuk klep ya. Kalian perhatikan pelatuk klep ini. Ini harus ke dalam, tuh. Ini ya. Inilah mulai ke dalam ya. Nah, ini kalau sudah mulai ke dalam, kita putar ke magnetnya, kita putar ke kanan ya. Nah, ini masuk ke dalam, terus ya. Terus dia keluar lagi. Nah, setelah dia keluar lagi ke titik mati atas lagi ya, ke habis keluar mentok ya. Terus diputar sedikit, kira-kira seperempat. Ya. Baru kalian intip di sini. Nanti pasti akan ketemu tanda titik topnya ya, tanda H garis 1. Nah, terus kalian raba seperti ini. Kalau ini nggak ada jarak goyangnya ya, nggak ada jarak masuk dalam ya, atas bawah ya, bukan kanan kiri ya. Kalau nggak ada jarak atas bawah, itu wajib dikendori lagi ya. Karena kalau ini nggak ada jaraknya, itu motor akan susah hidup Mas. Kalau di Matic itu ya. Beda dengan di motor Supra. Kalau motor Supra itu walaupun hanya gerak kanan kiri itu masih enak hidupnya ya. Kalau tipe-tipe Supra seperti itu. Tapi kalau di motor Matic itu nggak mau. Terus yang bawah juga jangan lupa ya, dicek juga. Untuk yang bawah caranya juga sama ya, seperti yang di atas. Harus ada jarak atas bawah ya. Nah, kalau nggak ada jaraknya tinggal kendorin. Oke. Ini karena masih ada jaraknya, saya akan tutup. Nah, terus kita tes hidup. Terus kencengin dulu, nanti lupa. Yes, saya akan tes hidup dulu ya. Namun turun Mas ya.
Nah, di sini kan bunyi ngitik Mas ya. Tik 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 tik. Kalau bunyi ngitik seperti ini ya. Ini biasanya si noken as atau pelatuk klep itu sudah aus. Jadi jangan dikencangin lagi untuk setelan klepnya. Kalau dikencangin memang suaranya bisa halus, tapi nanti untuk di pagi hari hidupnya akan susah ya. Jadi biarlah bunyi seperti ini. Terus kalau mau halus gimana ya diganti Mas? Untuk pelatuk klep dan as nokennya ya, noken asnya. Tapi biasanya sih bisa kedua-duanya yang aus, bisa juga hanya noken asnya saja atau hanya pelatuk klepnya saja ya yang aus. Oke, jadi begitu ya tutorial cara menghidupkan motor yang sudah lama nggak dipakai. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa video berikutnya. Sing duwe motor turu. Konsumen. Suwen iki mau ngenteni. Iya, jadi kesuwen ngoceh terus. Sing tukang kerja.